Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Parezi dengan NIM 0519860007 dari UPBJJ Kota Bengkulu. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas dan menjawab tentang tugas 3 dari matkul algoritma dan pemrograman. Di sini, dalam tugas 3 ini, kita diperintahkan untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan juga array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A, B, dan C ini 5 juta, 6 juta 500 dan juga 9 juta 500 seperti tugas sebelumnya. Dan juga di sini ada yang namanya kita menggunakan array gaji, di mana di sini kita jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Dan jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk membuat sebuah persen array lembur yang dimana di sini ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan tersebut. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan tersebut sampai dengan gaji karyawan lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan tersebut. Oke. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke bagian codingannya ya. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah sort dan juga foldernya, di mana di sini ada tugas gaji karyawan. Di sini saya membuat sebuah kelasnya, yaitu kelas tugas 3 algoritma dan pemrograman. Di sini saya sudah membuat package-nya ya. Di sini ada tulisannya ya. Jadi di sini package-nya, di sini ada nama saya dan juga NIM-nya di sini. Dan ya, di sini ada public class hitung gaji. Dan kita langsung aja untuk membuat sebuah codingannya ya. Oke, mungkin saya akan percepat dan saya akan menjelaskannya di akhir nanti. Oke, saya akan membuatnya.
Baik, setelah saya membuat semua kode ini tadi ya dari awal sampai akhir, yang dimana di sini ada dari packet sampai dengan yang di bawah itu adalah sistem outputnya, tampilan hasil, hitung menggunakan operator dan sebagainya macamnya. Oke, jadi penjelasannya di bagian in array gaji ini, di sini kan ada nomor satu nih, ini inisialisasi array, di mana di sini ada integer array gaji 5 juta, 6 juta 500 dan 9 juta 500. Dan di sini ada double array lemburnya, yang dimana di sini ada persentasenya menggunakan desimal 0,30, 0,32 sampai dengan 0,38. Fungsi dari rumus ini itu untuk sebuah wadah penyimpanan database mini, yang dimana di sini array-nya itu digunakan untuk menyimpan banyak data sejenis dalam satu variabel. Misalnya array gaji ini menggunakan tipe data integer ya, yang saya buat tadi. Dan di sini itu untuk menyimpan nominal gaji berdasarkan indeks komputer yang dimulai dari 0. Misalnya indeks 0 sama dengan golongan A, dan juga indeks 1 itu golongan B, dan indeks 2 di yang ini itu golongan C. Nah, oke, setelah itu ada yang namanya array lembur ya, yang dimana array lembur ini menggunakan double, yang dimana karena nilai persentase ini diubah menjadi desimal seperti yang saya buat tadi, agar bisa dikalikan secara matematika ya. Misalnya 30% itu menjadi 0,30. Oke, untuk yang scanner inputnya sama dengan new scanner dan string golongan dan juga integer jam lembur, itu fungsinya untuk membuat program menjadi interaktif sehingga user bisa mengetikkan langsung golongan dan juga jam lemburnya melalui konsol. Terus itu ya, scanner ini juga berfungsi untuk bawaan Java untuk membaca ketikan dari keyboardnya. Fungsi top uppercase ini ya, top uppercase ini sengaja ditambahkan agar jika menggunakan bisa mengetik dalam bentuk huruf kecil ya. Misalnya kalau misalnya kan di sini ada A, B dan C, ini kan ditulis besar nih. Tapi karena kita menggunakan to uppercase, jadinya bisa juga menggunakan bilangan atau huruf-huruf yang kecil ya. Dan di sini juga ada yang namanya logika if ya. Ada if golongan equals A, dan di sini juga ada else if B, C dan ya dan sebagainya. Di sini fungsinya yaitu untuk mengambil data gaji dari array berdasarkan golongan yang diinput. Karena tipe data golongan adalah teks atau string ya. Jadi di sini tidak menggunakan tanda sama dengan dua kali ya, sama dengan double, tapi kita menggunakan fungsi equals ya di bagian sini ya. Di bagian if dan else if-nya itu menggunakan bagian equals untuk membaca datanya tersebut. Misalnya kita menggunakannya jika teks itu di input adalah A, maka variabel gaji pokoknya akan mengambil nilai dari array gaji 0 ini ya, seperti ini, array gaji 0 yaitu adalah 5 juta. Begitu pula seterusnya untuk golongan B dan juga C. Jadi kalau misalnya golongan B itu akan menggunakan array gaji dari equals B yaitu adalah 1, dan juga array gaji dari C golongan equals C yaitu adalah array gajinya yaitu adalah 2. Oke, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini kita menggunakan rumus if untuk mencari persen lembur. Yang dimana di sini saya sudah membuat sebuah if dan juga else if di sini untuk mencari persen lemburnya ya. Di sini jam lemburnya 1, 2, 3, 4 dan juga 5 dengan array lemburnya sesuai dengan yang sudah dibuat itu adalah 0, 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan yang ada di soal ya. Fungsi dari if ini kita menentukan berapa besar bonus lembur yang didapatkan berdasarkan durasi jam kerja lembur.
sesuai dengan instruksi soal, jam lembur ini dipetakan indeks menggunakan array lembur ya, seperti ini. Dan bagian paling bawah menggunakan operator lebih dari 5 jam ya. Ini ya. Lebih besar atau lebih ini ya, lebih besar atau sama ya. Sehingga jika karyawan lemburnya 5, 6 atau 10 jam sekalipun, mereka tetap mendapatkan bonusnya maksimal, yaitu adalah dari indeks array lembur keempat ini atau 38% ya. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima ini menghitung menggunakan operator. Kita menggunakan rumus double, yang dimana di sini kita menggunakan total lemburnya, gaji pokok dikalikan dengan persen lembur, dan juga double total gajinya sama dengan gaji pokok ditambah dengan total lembur. Dan yang terakhir ini adalah nomor 6. Nomor 6 ini adalah tampilkan hasil. Ini adalah untuk menampilkan rincian dari gaji karyawannya ya. Dimana saya menggunakan sistem outprint ya. Yang di sini saya menggunakannya, di sini ada rincian gaji, gaji pokoknya, dimana di sini saya menggunakan RP-nya plus gaji pokok. Yang di sini gaji lemburnya, RP-nya adalah plus integer total lembur dan juga integer total gaji di bawahnya. Oke. Setelah kita penjelasan singkatnya tadi, kita akan langsung masuk ke bagian ininya ya. Kita masuk ke bagian run-nya. Oke, setelah kita masuk, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya sama seperti pada tugas 1 dan juga 2 ya. Yang dimana di sini saya menggunakan Java gaji hitung gaji ya. Di sini sudah ada pilihannya, yang dimana di sini ada masukkan golongan karyawan A, B dan juga C. Misal saya menggunakan A sebagai itunya ya. Di sini kan sudah ini ada A nih. Jadi sudah terbaca ini A, B dan juga C. Dan saya masukkan jumlah jam lemburnya. Misal jumlah jam lemburnya itu yang A adalah 2. Jadinya seperti ini. Nah, jadi rincian gaji karyawannya akan tampilannya seperti ini. Yang dimana di sini gaji pokok 5 juta dan juga gaji lemburnya sudah di konvensi menjadi ini ya, rupiah ya. Jadi gaji lemburnya sudah dikalikan ya dengan persentasenya sebanyak 1.600.000. Jadi total gajinya adalah 6.600.000. Saya mau masukkan lagi kalau misalnya itu salah misalnya ya. Setelah di sini kan ada masukkan golongan karyawan. Misalnya saya tidak masukkan sesuai dengan data, misalnya seperti ini D, ini akan langsung ya. Misalnya setelah itu saya masukkan jumlah jam lemburnya sesuai misalnya ya, ini, maka golongan tidak valid, tidak ada golongan di situ karena tidak ada golongan D, hanya ada golongan A, B dan juga C. Oke, jadi kita bisa tahu tentang rumus dari gaji karyawan ini ya, hitung gaji ini sesuai dengan yang ada pada tugas 3 ini ya. Yang dimana di sini kan kita itu disuruh untuk membuat sebuah program operator if dan array dari sebuah perusahaan 3 golongan ini. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji ya, sudah saya buat tadi ya. Jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0, 1 dan juga 2, dia B dan C, 1 dan 2. Dan juga buat persentase array lemburnya 30, 32, 34, 36 dan 38. Sini sudah sesuai ya. Di sini jika karyawan lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lemburnya dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Ini sesuai golongan semua ya. Saya sudah membuatnya sedemikian rupa seperti ini. Sepertinya sudah selesai ya. Mungkin segini saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.